sensi kepala. Jangan lupa kita harus memberi waktu, memperkenalkan diri, bertanya nama pasien sambil kita tanyakan tanggal lahirnya. Kenapa? Kenapa kok gitu? Kenapa nggak hanya nama aja? Ya, udah safety ya. Kalau manajemen pasien safety untuk pendapatan pasien kan ada itu ya. Jadi kita mengidentifikasi pasien itu minimal dengan 2 item ya, nama dan tanggal lahir. Nah, kemudian langsung kita ke pemeriksaan fisik dari kepala. Di kepala itu ada apa? Kepala dulu secara umum ya, kepala, habis itu rambut. Setelah rambut mata, habis itu hidung, telinga, mulut ya, lalu ada leher. Nah, secara umum dulu kepala. Bentuk kepalanya bagaimana? Inspeksi dulu ini ya. Bentuk kepala bulat, lonjong, lalu simetris atau tidak? Jangan lupa jangan sampai ada pasien datang dia dengan kecelakaan ya, pas kepalanya sudah nggak simetris. Karena ini nanti dari hasil yang kita temukan mengindikasikan kemana selanjutnya kita menggali ya data yang akan kita kaji nanti. Simetris apa tidak? Lalu rambut, warna rambut ya, warna rambut hitam atau mungkin pirang ya. Lalu dari kepala ya, nanti kita palpasi juga. Palpasi untuk tahu apa? Misalnya ada benjolan nggak simetris, nanti kita lihat ini kira-kira benjolannya kan apa ya? Permisi ya, saya palpasi ya. Ya, kita palpasi, kita lihat pertama sendiri ada nyeri nggak Pak? Nggak ada ya. Oke, nyeri tekan kita kaji simetris. Misalnya ada benjolan, apakah itu benturan atau mungkin berisi atau mungkin hematom yang isinya darah ya, betul. Lalu dari kepala, rambut turun ke mata. Yang pertama dilihat apanya matanya? Ya, mata simetris tidak kanan kiri. Jangan sampai lihat saya sebelah. Ya, kayak gitu. Simetris kanan kirinya. Kemudian refleks pupil menghadap cahaya. Oke, permisi ya. Nah, sambil dilihat pergerakan pupilnya, dia ada pergerakan apa tidak? Jangan sampai cahayanya sudah hilang, dia matanya masih berputar-putar, masih bergerak. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, efek mengikuti efek cahaya kalau pada orang yang kondisinya kritis. Nah, ini ada yang pupilnya ini ya, ini ukuran dari kecil sampai besar. Jadi ini tidak hanya gambar biasa, tapi menunjukkan lebar pupil itu tadi. Jadi mulai kecil, kalau semakin lama semakin membesar. Ada salah satu tanda kematian juga pupilnya migreasis atau membesar. Ya. Oke, setelah pupil kita kaji, kita inspeksi lagi apa? Ini loh, kelopak. Ada penurunan apa enggak? Ya. Setelah kelopak, yang putih namanya apa? Yang putih namanya apa? Kornea. Yang putih. Kornea. Ya, segaranya apa? Putih, pink, atau mungkin merah atau kuning. Ada yang seperti itu kan ya. Kalau merah misalnya ada iritasi atau mungkin ada inflamasi di situ. Lalu kalau misalnya kuning ya mungkin HBsAg-nya positif, orang dengan hepatitis B, atau mungkin dengan sirosis hepatis ya, bayi dengan jaundice yang bulunya tinggi juga dia kuning. Setelah sklera, apalagi yang bawah namanya? Nah, darah putihnya gimana? Diminta dia lihat ke atas dulu. Pak, lihat ke atas ya, saya periksa matanya dulu. Nah, normalnya warnanya pink ya, tapi ada juga yang warnanya kuning ataupun pucat ya. Pucat itu berarti dia putih ya. Kalau yang putih itu yang bagaimana? Misalnya dia dengan anemi ya, berarti dia warnanya sudah nggak lagi. Tuh, kanan kiri. Lalu turun ke hidung ya. Di hidung kita lihat dulu simetris tidak hidungnya, atau mungkin ada dia ada riwayat kecelakaan sampai hidungnya bengkok ya. Tuh, dilihat ada pernapasan cuping hidung nggak? Apa itu pernapasan cuping hidung? Jadi ada penggunaan otot bantu pernapasan. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan sesak, pernah perhatikan ada seseorang yang asma sampai hidungnya kembang kempis. Nah, itu namanya pernapasan cuping hidung. Ya, jadi dia nafas nanti seseknya sampai hidungnya kembang kempis. Setelah itu kita lihat kepadanannya. Ya, ada buntu nggak di situ? Ya, hidungnya. Nah,
spekulum hidung. Nah, misalnya nanti kita melihat kepatenan ada sesuatu, mungkin ada benda asing masuk lereng atau mungkin manik-manik masuk di situ ya. Kalau anak kecil kan banyak takut lereng. Ya. Saya mau lihat jalan nafasnya dulu ya, longgar atau mungkin ada sumbatan. Permisi. Nah, nafasnya enak. Oke, sebelahnya enak ya. Berarti tidak ada sumbatan di situ paten. Misalnya ditemukan ada manik-maniknya masuk ya. Misalnya ini ada anak umur 3 tahun ya, dia main manik-maniknya dimasukkan ke lubang hidungnya. Cara melihatnya ini spekulumnya dimasukkan ke hidung, kemudian kalau sudah kita tekan begini, jadi akan membuka lubang hidungnya. Nah, spekulum ini ukurannya macam-macam, ada yang kecil, sedang, besar. Nanti disesuaikan dengan lubang hidung pasien. Ya. Untuk membuka, kemudian kita pakai headlamp ya, lampu kepala, atau bisa juga dengan menggunakan ring light. Oke, hidung. Dari hidung kita ke telinga, ya. Dari telinga kita lihat kanan kiri, sama nggak, simetris nggak? Ya, jangan sampai lebar sebelah, atau mungkin telinganya tinggal satu. Ya, tuh. Nah, telinga, dari telinga itu nanti kita akan melihat juga inspeksi bagian dalam. Ya, mungkin ada keluhan telinganya nyeri ya, bisa dipalpasi juga di bagian belakang. Ya. Nah, telinga kita juga bisa melihat di bagian dalamnya itu dengan ini namanya otoskop. Ya, jadi otoskop ini kalau ini nyala, ya, ini nyala, dalamnya kan ada lampu, kita masukkan ke telinga, nanti di sini ada kaca pembesarnya atau loop. Ya, jadi kelihatan di situ misalnya ada perdarahan, ada paparan yang keras, misalnya keras, kering, dia nggak bisa keluar. Nah, Mbak yang pakai laptop sedang mengerjakan apa? Tolong diperhatikan dulu, ya. Taruh dulu laptopnya. Oke, nanti boleh lanjut. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam, nanti kelihatan, di situ akan kelihatan dia mungkin ada kotoran yang keras, kan banyak kotoran keras dia nggak bisa keluar. Kemudian ada cairan yang keluar, mungkin darah atau cairan putih, ya, otitis media, otitis media, ya, infeksi pada telinga, keluar cairan warnanya putih, bau, banyak kan di masyarakat kita, ya, tuh, tubuh telinga. Nah, ada yang dia pemeriksaan dengan garpu tala, ya, garpu tala itu kita bunyikan dulu, kalau kita begini kan nggak kuat, kita bisa bunyikan di tempat lain, kemudian kita taruh di tulang mastoid. Nanti kalau suara getarannya sudah hilang, angkat tangan. Ya, kita lihat nanti kanan kirinya itu sama atau enggak, kalau waktunya berbeda, berarti ada indikasi ke arah gangguan pendengaran. Kemudian yang satunya setelah kita tekankan, kita letakkan di bagian atas. Ya, kalau sudah tidak ada getaran yang dirasakan, juga angkat tangan. Ya, seperti itu kanan kirinya. Oke. Di mata itu juga ada namanya otoskop ya, oftalmoskop, hampir mirip dengan ini tapi tidak ada alatnya. Kemudian ada alat untuk memeriksa tekanan bola mata namanya tonometer, tapi tidak ada ini. Nah, tadi mata yang ketinggalan ya, sekarang catnya belum. Dari telinga saya ke mulut, mulut itu perhatikan luarnya dulu ya, warnanya, kelembabannya ya. Normalnya apa? Lembab, pink. Kalau warnanya putih atau kebiruan berarti cyanosis. Kering ada masalah di hidrasi. Oke, dari mulut kita ke rongga mulutnya. Ya, kemudian giginya, dibuka mulutnya deh. Oke, dikeluarkan lidahnya, dijulurkan. Kita perhatikan apa lidahnya, bersih apa kotor. Ya, kemudian untuk sudah. Nah, ini sepatu lidah ya. Kalau pada anak-anak biasanya kita kasih apa? Rasa. Soalnya kan dingin. Kadang dia kaget terus nangis, malah kita nggak bisa ngecek. Ada yang dari kayu seperti stick es krim. Ya, ini yang disposable. Kita minta dibuka mulutnya. Ya, lidahnya keluarkan. Ya. Nanti sambil kita lihat dalamnya, ya, tutup. Ya, di situ nanti di rongga mulut kita lihat balanunya. Kalau pada bayi itu kita perhatikan ada tongkai biasanya, jadi lidahnya pendek, akhirnya dia nggak bisa merek. Nah, di dalam kita lihat adanya organ kecil di tengah itu namanya apa? Uvula. Ya, uvula. Kalau yang tonsil di mana?
atau amandel atau ya itu di sebelah kanan kiri ada dua ya, karena kalau kelas kalian itu masih ada ya, tiga amandel itu saya tanya amandel itu yang tengah juga ada yang masih seperti itu ya. Nanti praktek jangan sampai ketemu saya masih seperti itu. Yang tengah itu uvula, yang kanan kiri adalah tonsil yang biasanya anak kecil peradangan sampai membesar dioperasi ya amandel itu tonsil itu. Oke, itu dari rambut, kemudian dari leher kita perhatikan kesimetrisannya ya. Lalu ada pembesaran apa enggak? Ya, pembesaran, kemudian ada bengkak apa tidak? Biasanya kan ada goiter atau struma ya, yang orang bilang gondok itu loh. Ya, di kanan kiri kita palpasi, permisi ya, kita palpasi. Coba menelan. Oke, ada sakit nggak saat menelan? Tidak ada. Dan sambil kita cek ada gangguan menelan apa tidak. Selain palpasi tadi, selain palpasi goiternya, pembesaran kelenjar tiroid, kita cek juga adanya pembesaran vena jugularis. Ya, itu untuk kepala leher. Nah, yang ini pemeriksaan mata, ya, ini pada jarak 5 sampai 6 meter. Kemarin waktu masuk sini kan cek ini ya. Ya. Jadi untuk visus kanan kiri, kemudian nanti dia sampai nggak melihatnya itu di mana. Itu ya. Nah, misalnya di sini dia sudah nggak bisa melihat, berarti nanti di statusnya itu visusnya ya 5/12. Jadi dia nggak bisa melihat tuh di sininya. Yang minus-minus ini biasanya kan kalau beberapa bulan sekali cek ya, minusnya tambah apa tidak gitu kan. Sudah familiar ini. Kemudian ada lagi cek apa kalau mata buta warna. Oke. Sekarang dari mata kita ke mana? Telinga sudah, mata sudah, mulut sudah, dari kepala ke leher sudah, ketiak sama dada, ketika payudara ya. Nah, pemeriksaan payudara kita inspeksi dulu ya, kanan kiri simetris tidak, payudaranya masih lengkap apa tidak ya, karena tidak menutup kemungkinan pada pasien yang sudah mengalami mastektomi pengangkatan payudara, misalnya dengan kanker payudara, berarti kan payudaranya tinggal satu ya gitu. Nah, simetris tidak, apakah dua-duanya masih ada, kemudian kita perhatikan juga apakah ada luka ya, apakah ada luka di kanan kiri, mungkin dia pernah pengangkatan tumor atau operasi pump ya. Ada cairan yang keluar apa tidak? Kalau misalnya ada cairan, warnanya apa? Merah, bening. Nah, ibunya menyusui apa tidak? Itu ya, karena ibu menyusui dengan nona atau wanita yang tidak menyusui kondisi beda. Ya, kalau ibu menyusui ya kondisi dia lebih besar, kemudian areola mamanya dia lebih gelap atau terjadi hiperpigmentasi. Itu ya. Kalau masih nona, ya yang masih nona ini, masih nona semua kan? Ya, tentunya warnanya coklat, bukan gelap lagi. Ya, gitu. Kemudian untuk palpasi, kita pasien mengangkat tangannya ke atas. Kemudian kita lakukan palpasi, ya sarari itu, ya pemeriksaan payudara sendiri. Ya, jadi kita yang melakukan sambil kita ajarkan, ya. Jadi pasien setelah kita melakukan itu dia bisa melakukan sendiri dulu. Ya dipalpasi untuk melihat apa? Ya, pembesaran, kemudian ada nyeri tekan apa tidak. Kalau pada ibu menyusui biasanya kita akan evaluasi adanya kelenjar air susu sudah ada atau belum. Ya. Oke, itu ketiak sama payudara. Sekarang ke pemeriksaan dada. Ya, pemeriksaan dada itu kita lihat dulu dadanya. Kita lihat simetris tidak kanan kiri. Ya, kalau tidak simetris, misalnya saat masuk dia ada kecelakaan, kemudian ada benturan. Saat inspirasi kanan kiri beda. Ya, inspirasi itu menarik nafas atau keluar nafas? Tarik nafas ya, tarik nafas inspirasi ya. Oke, setelah itu kita lihat juga bentuknya, ya, apakah bentuknya datar atau mungkin cembung, atau saat bernafas dia malah cukup. Ya, ada macam-macam kan bentuk dada di situ. Nah, setelah dada kita ke paru, ya, paru normalnya bisa dilihat apa tidak? Bisa diinspeksi apa enggak paru? Tidak bisa. Yang dilihat tadi dadanya kita lihat lubang kepisnya. Paru kita lakukan auskultasi. Ya, auskultasinya ada 3 suara nafas normal pada paru, yaitu apa? Suara nafas
di atas dulu di sini. Dilihat lagi materinya. Sudah ada materi, sudah ada modul. Ya Allah, enggak dilihat. Saya sudah ngasih kan kapan sih? Lusa kan ya? Kemarin lusa kan? Iya. Saya juga nggak tahu, mungkin juga nggak didownload. Ya. Bronkial, ya, bronkovesikuler, kemudian vesikuler, ya. Jadi kalau yang di atas ini kan dia di trachea. Ya, sorry, bronkovesikuler, bronkial, ya. Bronkovesikuler di sini nanti dia yang suara di trachea, ya, kemudian masuk ke bronkial, kemudian vesikuler di seluruh lambung paru. Ada suara nafas tambahan. Suara nafas tambahannya apa aja? Ronki, ya. Ronki itu suara nafas apa? Kalau ada apa ronki muncul? Cairan, ya. Ada cairan, ada riak, batuk, ya. Kemudian wheezing itu yang bagaimana? Ngikik, ya. Kalau ronki itu bobrok, kalau wheezing itu ngikik, misalnya ada asma, ya. Setelah itu auskultasi suara jantung. Suara jantung itu bunyi S1, S2, lubduk, ya. Bunyi S1, S2-nya lubduk, kemudian suara nafas tambahan misalnya bunyi jantung tambahan misalnya bunyi S3, suara murmur itu sudah bunyi abnormal. Jadi setelah lubduk itu ada suara lagi yang didengar, ya. Ada yang gangguan jantung di sini? Ada. Oke, setelah itu kita lakukan apa? Perkusi dulu atau palpasi dulu? Palpasi, ya, kita palpasi. Pak, saya izin melakukan palpasi dulu, ya. Ada nyeri tekan? Tidak ada. Oke, ada nyeri tekan? Kita sambil melakukan pemeriksaan apa? Vokal, kelompok toraks, vokal. Ya, untuk melihat apa? Tekanan pada dada, pada paru, kanan kiri sama apa tidak? Ya, jangan sampai kanan kiri berbeda. Curiga adanya pneumotoraks, ya, atau penumpukan udara di paru. Ya, bilang Bapak kalau ucapkan 77. 77. Iya. 77. Oke. 77. Ya, kita pegang dadanya atau punggungnya, kita bisa mengevaluasi ya kanan kirinya sama apa tidak. Setelah palpasi kita lakukan perkusi, ya. Perkusi itu nanti untuk menentukan batas dari jantung sama paru. Ini kayaknya sudah nggak bisa gini semua ini pikirannya ini, ya. Kelihatan aja wajahnya, ya. Paru itu di mana? Ya, paru di lambung sini, kemudian untuk jantung di antara. Oke, kita bisa melakukan perkusi. Tangannya caranya seperti apa perkusi? Tidak gini, nggak dengar. Tadi satu kelas tuh nggak ada perkusi. Saya perhatikan kelas ini, iya toh? Ada perkusi apa tidak? Ada. Kelompok berapa? Kelompoknya 5. Enggak, orang nggak lakukan perkusi sama sekali. Kelompok Ya, 5. Jadi perkusi gini, ya, tangan yang bisa jari tengahnya ke ini kita tepukan ke jari di tangan sebelahnya, ya, untuk menentukan batas-batas dari organ, ya. Tentunya nanti antara organ yang dia misalnya hepar itu kan padat, ya, dengan rongga abdomen suaranya sudah beda, ya. Ada yang sonor, ya, dia lebih terang. Kalau K itu di situ berarti ada organ yang masanya padat, ya, seperti hepar. Beda nggak? Beda, ya. Oke. Untuk menentukan batas-batasnya, nah kemudian nanti untuk jantung kita juga menentukan batas-batas dari hepar. Cuma karena ini paru sama jantung itu kan di dalam, ya, ada close ring, jadi tidak terlalu kentara. Nanti auskultasi saja. Oke, itu untuk sekarang ke abdomen. Abdomen ada dibagi 4 sama 9. Kalau saya lebih enak dibagi 4 regio. Ya, abdomen ada 4 regio, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Ya, tolong perhatikan masing-masing yang di kanan atas itu apa organnya, yang di kanan bawah apa, dan juga yang lain. Kalau hepar gimana, Pak?
kanan atas. Kanan atas, kanan kiri ada apa? Kiri atas ada apa di sini? Limfa. Ada lambung. Ya, kiri bawah, kanan bawah ada usus, ada organ Ginjal. genitalia internal. Ya, itu. Nah, itu kalau perut itu kita lakukannya inspeksi, auskultasi, perkisi, palpasi ya. Tadi inspeksi sudah, kelompok abdomen sudah bagus tadi. Kemudian inspeksi, auskultasi kanan bawah ya, isi usus 5 sampai 35 kali. Kemudian perkusi untuk menentukan batas hepar ya, menentukan batas hepar. Jadi hepar itu di regio kanan. Nah, kita tentukan dulu dia itu batas atasnya dari mid clavicula kanan sampai di bawahnya poste. Poste yang paling bawah. Poste tahu? Tulang iga yang paling bawah itu adalah batasnya. Ya, jadi di situ batas atasnya. Nanti kita bisa melakukan perkusi. Nah, di bawah ini ya, nanti kalau sudah masuk hepar itu suaranya peka. Tapi kalau masih diafragma di atasnya hepar dia lebih sonor, dia lebih nyaring. Nah, kemudian itu batas atasnya, lalu ada batas sebelah kanan dia mid aksila. Aksila itu tegak, mid itu berarti tengah-tengah. Ya, mid aksila sampai ke bawahnya poste. Ya, tulang iga paling bawah. Nah, lalu ada yang di bagian kiri ya, itu nanti di bagian pinggir sternum kurang lebih 1 sampai 2 cm di bawahnya sternum. Ya. Oke, untuk yang bagian bawah sendiri biasanya tidak terlalu kurang bisa diperkusi tapi tidak terlalu terdengar. Nah, itu untuk abdomen. Lalu palpasinya kita palpasi untuk melihat adanya nyeri tekan, ya. Apakah ada nyeri tekan, kemudian ada jejas di situ, ada luka, ya. Apakah ada keluhan-keluhan lain yang disampaikan oleh pasien, kita lakukan dengan pemeriksaan fisik tadi. Itu untuk abdomen. Lalu turun ke mana setelah abdomen? Setelah abdomen apa? Hello, setelah abdomen apa? Ekstremitas dulu apa genitalia dulu? Apa muskul? Apa integumen dulu? Ya, oke, integumen ya. Integumen itu berarti kulit seluruh permukaan tubuh ya. Kita lihat warnanya, ada eritema apa enggak? Eritema itu kemerahan, kemudian ada pustula, ada benjolan yang isinya air apa enggak, kemudian ada hemangioma apa tidak, ada spider nevi apa tidak. Spider nevi itu apa? Air lalat ya, itu. Jadi dilihat, kemudian integumen sama apa tadi? Buku ya, buku itu kita cek ya. Integumen itu purgornya dilihat hubungannya kembali dalam waktu kurang dari 3 detik. Kemudian kuku kita lihat bentuknya. Ada namanya Claudine Richter pada pasien-pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Ya. Kemudian kita cek juga CRP-nya, capillary review time, kembali dalam waktu kurang dari 3 detik. Ya, itu untuk melihat sirkulasi perifer ya dari pasien tersebut. Integumen kuku sudah sekarang ke ekstremitas ya, skeletal. Nah, ekstremitas tadi ketika pasien datang itu sudah kita lihat cara berjalannya seperti apa. Ya, misalnya kelihatan pincang, kanan kiri tidak sama panjangnya. Lalu kalau ada indikasi ke arah fraktur ya, misalnya kecelakaan, ada benturan, kita lakukan pemeriksaan ya. Kita raba apakah ada kotak-kotak, itu namanya krepitasi. Ya, kalau ini kan katen ya, dia kuat. Tapi kalau misalnya ada fraktur itu teraba kotak-kotaknya. Nah, selain itu kita juga melihat bagaimana kekuatan ototnya. Ya, kekuatan otot itu ada skala 0 sampai 5 ya. 0 berarti dia paralisis. Diminta gini kan, diangkat tangannya, dia langsung jatuh. Lumpuh. Paralisis itu lumpuh ya. Nah, oke, 1 sampai 5. Pak, coba tahan. Ini kuat ya, dia bisa melawan gravitasi. Berarti dia 5. Kemudian kalau misalnya dia bisa melawan tapi dengan ditahan, berarti dia 4.
Ya, ada juga yang dia baru ini dia sudah berupaya tapi dia jatuh lagi. Ya, itu 1 sampai 5 skornya tangan dan kaki. Setelah ekstremitas kita ke kesadaran ya. Jadi kesadaran itu ada kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu berarti tidak ada angkanya ya. Ada komposmentis, stupor, delirium, koma ya. Kalau komposmentis itu seperti kita sadar penuh. Ya, nanti di pengisian form itu ada kesadaran ya. Komposmentis. Kalau stupor ya, stupor, kemudian delirium itu dia bingung. Jadi kita ajak ngomong dia mengeluarkan suara, tapi kita ajak ngomong nggak nyambung. Namanya siapa dia nggak tahu, sekarang di mana dia nggak tahu, itu delirium. Ya, ada yang letargi itu dia ngantuk. Di jawil begini dia buka mata, tapi dia tidur lagi kayak tidurnya. Ya, ada yang stupor itu dia seperti koma tapi masih buka mata. Kalau koma kan sudah nggak buka mata sama sekali. Itu. Kemudian ada BCS ya. BCS itu eye verbal motorik, jadi Glasgow Coma Scale. Itu untuk pengukuran kesadaran pada pasien ya. Kalau mata itu nilai tertingginya 4 ya. Jadi 4 itu dia kita panggil saja Mas. Nah, dia langsung buka mata. Tapi nanti dinilai 3, 2, 1. 3 itu dia membuka mata kalau kita tepuk. Ya, 2 dia mau buka mata dengan rangsangan nyeri. Ya, ditepuk gini enggak respon mas harus dicubit. Rangsang nyerinya cubit. Kalau cubit enggak bisa dengan gosok sterno. Ya, seperti ini rangsangan nyerinya. Ya, verbal itu 5, kemudian motorik juga 5, itu tadi dipanggil dengan ditepuk, sama dengan respon nyeri. Nah, lalu ada pemeriksaan refleks patologi tadi sudah dipraktekkan ya. Ada pemeriksaan saraf kranial. Saraf kranial itu ada berapa? 11 sampai 12. 11 sampai 12 saraf kranial yang ada di belakang otak kita, medulla oblongata. Ya, di situ ada saraf apa tadi? Penglihatan, kemudian penciuman. Kalau penglihatan sama dengan Richard tadi pemeriksaannya. Kemudian penciuman, pasien disuruh tutup mata, diberikan aroma-aroma. Disuruh nebak, dikasih kopi, ini aroma apa? Dikasih minyak kayu putih, ini aroma apa? Ya, itu untuk refleks dan sekaligus selesai ya untuk pemeriksaan neurologis, mengakhiri untuk pemeriksaan fisik ya. Jadi nanti mulai kepala sampai kaki itu tolong dipelajari lagi. Karena ini sudah jam 12, gimana? Mau langsung life skill yang lain istirahat seperti yang kita bicarakan tadi Mbak? Atau gimana? Mau istirahat semua dulu? Yang cowok Jumatan, yang cowok semua Jumatan. Berarti yang cewek kan bisa lanjut ya? Yang cewek